Balik lagi di Obrolan Newsroom bersama saya David Purba dan saya Dita Anggarusiana. Tak. Selalu ada gitu tuh. Oke. Kamu lupa ya? Bukan lupa, ngos-ngosan. Jam berapa sih nih? Ya maaf, aduh aku ada beberapa hal yang urgent. Negara membutuhkan. Ini juga negara lagi butuh nih membahas soal ini. Wih, makin jago ya kawan kita ini ya untuk masuk. Marita, kemarin rame, hari ini pun rame. Iya. Tapi kayaknya kita bahas yang rame ini ya gitu ya. Kayaknya Apa aku juga merasa negara kita tuh lagi sibuk banget. Ada aja, betul. ada aja yang diurus. Sejak awal Januari? Enggak, di bulan Juli ini aja ya, dari urusan emas, Betul. urusan Jampitsus, urusan BGN. Iya. Kemarin juga rame-rame BGN. Terus ini sekarang ada yang baru, URI. Apa tuh Uri? URI itu kalau bahasa Korea kita. Oh gitu. Iya. Uri itu kita. Iya. Oh mungkin mirip-mirip ya. Jadi ini kita untuk Indonesia mungkin ya. Mungkin mah. Bismillah komisaris. Jadi ini kita ngomongin soal URI ya Mbak Rita. Apa tuh URI? Universitas Republik Indonesia. Ini kira-kira saudara nggak sama UI atau UII atau UIII? Nanti kita bahas kali ya. Nah kita mungkin yang belum tahu apa itu URI. Nah ini jadi di 22 Juli kemarin Presiden Prabowo resmi melantik Gubernur URI Doni Hermawan yang saat ini juga menjabat Wamenhan, dan Yos Sunitioso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, sekaligus menandai dimulainya operasional kepemimpinan URI. Betul, URI dibentuk khusus untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan mulai dari pejabat pemerintah hingga pimpinan badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, Doni Hermawan ini menjelaskan fokus utama URI adalah mencetak sumber daya manusia yang siap memimpin. Bukan hanya kuat di akademik, tapi juga punya karakter, cara berpikir, dan kemampuan manajerial. Nah, pendidikan di URI juga dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta kepada tanah air, patriotisme, karakter integritas yang tinggi, serta kejujuran. Konsep URI ini mencontoh Institut National du Service Public atau INSP, yaitu lembaga pendidikan milik pemerintah Prancis yang memang dikenal sebagai tempat mencetak pejabat publik. Tapi mungkin produser bisa dicari lagi. Kayaknya ini udah dibubarin ya di Prancis. Coba kita cek lagi ya. Seingat aku Presiden Macron tuh udah membubarkan institusi ini di tahun 2023. Karena jadi lebih digantikan untuk ke sekolah toleransi seperti itu. Tapi mungkin dicek lagi kalau aku salah gitu. Nah, saat ini rencananya nih orang pasti bertanya kampusnya di mana gitu kan. Oh, di Lebur ya? Jadi bukan bubar tapi melebur. Bubar tapi melebur. Jadi bukan lagi sekolah khusus untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa gitu, tapi dileburkan ya dengan sekolah lain gitu. Nah, jadi di mana sih nih kampusnya URI? Orang pasti bertanya kayak Bagaimana cara mendaftarnya? Bagaimana cara mendaftar? Kenapa pimpinan kampus gubernur bukan rektor? Oh iya betul ya. Kayak gubernur kepala daerah atau Kemenhanas gitu kan. Ini banyak pertanyaan. Nah, untuk sahabat kompas.com, jadi rencananya gedung URI akan dibangun di sebuah lahan bekas perkebunan sawit yang ada di Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Bentar, di lahan bekas kebun sawit. Jujur ya, aku baru tahu di Bogor ada kebun sawit. Wah. Bayangan aku kebun sawit itu selalu ada di daerah Sumatera, Kalimantan gitu ya. Tapi ternyata mungkin pengetahuanku masih cetek gitu. Nah, nantinya URI ditarget memiliki 10 universitas yang terintegrasi dengan lembaga administrasi negara. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini kalau nggak salah kantor sementaranya di bekas gedung BUMN. Oh, bekas gedung BUMN ya. Di Merdeka Selatan sekarang. Itu berapa lantai itu? Katanya kalau nggak salah dia memakai cuma 2 lantai, yang dipakai gitu. Oke. Nah, menurut Doni Hermawan, pembentukan URI menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia. Berikut pernyataan Gubernur Universitas Republik Indonesia Doni Hermawan soal pembentukan URI.
namanya P3MD, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan. Jadi kami melatih, membina. Saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN sedang kami latih, sedang kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia dan punya pikiran, otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini. Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Dan inilah yang digagas oleh beliau, seperti halnya negara-negara tetangga kita juga mempunyai lembaga yang seperti yang kita ciptakan ini, yaitu seperti halnya kalau di Prancis kita dengar ENA ataupun sekarang namanya INSP, itu adalah beberapa pejabat tinggi dari Prancis juga lulusan dari sekolah tersebut. Nah, ini diharapkan juga seperti itu juga, kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skill akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, apa lembaga ini, apa yang dimaksud dengan URI ini dan BPPK ini. Yeah. Ya, kita laksanakan sinergi dengan Mendikti ya. Jadi saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi itu adalah di Kementerian Dikti. Nah, nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini akan kita kelola, tapi tetap kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Dikti, Kementerian Dikdasmen juga terkait dengan SMA. Nah, ini nanti gedungnya kita akan bangun, ada tempat di daerah Bogor Utara, itu ada wilayah namanya daerah Cikasungka. Nah, itu saat ini adalah PTPN, ada perkebunan sawit di sana, namun sudah tidak produktif, dan itu akan kita alih fungsikan ya untuk salah satunya adalah untuk URI ini. Nah, sementara ini kita akan gunakan kantor di BUMN di Jalan Merdeka Selatan. Kita akan pinjam sementara 2 lantai di sana. Ya. Oh ya. Ya, kalau Lemhanas ini akan melaksanakan tugas sendiri ya terkait dengan ketahanan nasional. Kalau kita ini lebih banyak kepada pendidikan managerial skill dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta kepada tanah air, ya, patriotisme, punya karakter, integritas yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan kepada para peserta didik di URI ini. Ya. Yang mengajar banyak nanti bisa dari luar negeri. Juga bisa juga banyak pengajar-pengajar dari dalam negeri juga ada juga, dosen-dosen dari universitas juga bisa mengajar juga. Ini rencananya akan mulai efektif Pak kapan Pak? Sudah, saat ini batch 1 URI sudah jalan, yang P3MD saya sampaikan tadi itu. 20 Mei sudah kita buka, waktu itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita buka batch pertama URI yang sekarang 399 orang, saat ini sedang jalan. Bahkan kemarin sebetulnya saya juga sedang melaksanakan, bergabung dengan mereka melaksanakan long march rute Panglima Sudirman di Wonosari, sehingga saya baru tadi pagi juga baru kembali dari Wonosari untuk melaksanakan pelantikan ini. Jadi mereka sudah melaksanakan kegiatan ini, kita memberikan, menanamkan, salah satunya adalah nilai-nilai kejuangan Panglima Sudirman, pantang menyerah, dalam kondisi sakit pun juga tetap melaksanakan perjuangan. Dah, nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada para peserta didik ini. Ya. Belum ada, sedang kita susun, kita sedang rinci. Kalau yang di sekolah unggulan kan sudah ada di Kementerian Dikti, ya, itu sudah teranggarkan. Yang sudah membangun 4 sekolah unggulan itu sudah ada, tapi kita sedang menyiapkan untuk akhir tahun ini dan juga untuk tahun kedepannya. Ya, untuk agar. Oh iya, jelas harus APBN. Iya, iya, masih tetap Wamenhan ya.
Oke. Nah, tadi penjelasannya ya sama Pak Gubernur. Aku coba kita agak runut nih Mbak Det. Aku masih agak pusing. Ini gini, Gubernur Uri Pak Doni bilang bahwa lahannya ada di salah satu wilayah di Bogor Utara, gitu kan, bekas PTPN yang atau sawit yang sudah tidak produktif. Betul. Oke. Tadi disampaikan juga ada 399 orang yang sudah mengikuti program. Berarti maksudku gini, ini kampusnya belum ada, artinya mahasiswanya kan belum ada kan? Atau gimana? Terus yang 399 itu cuman mengikuti program yang digelar. Jadi kalau jadi sebenarnya di awal tahun di bulan apa aku juga lupa, presiden itu membuat program pemimpin program pemimpin masa depan. Oke. Nah, P3MD singkatannya. Oke. Nah, itu memang kayak melatih pegawai baru BUMN. Oke. Di Hambalang kalau nggak salah ya, mungkin bisa dicek lagi ya. Future leader apa dulu sebelumnya pakai bahasa Inggris soalnya. Nah, nih pada 20 Mei program presiden untuk pemimpin masa depan atau P3MD itu diikuti oleh 399 pegawai baru BUMN. Nah, ini kan memang masih dalam bentuk program nih. Ini kayaknya akan diresmikan dalam sebuah institusi kelembagaan nih, program ini gitu loh. Namanya Uri. Nah, Uri ini konsepnya akan seperti ini nih, mendidik orang-orang begini nih untuk manajerial dan wawasan kebangsaan kalau sebagaimana disampaikan oleh Pak Doni tadi, begitu. Terus tadi disampaikan juga kan sekarang Dikti ya. Terus kata Pak Doni tadi apa? Biarkan nanti Dikti akan menjalankan fungsinya, terus kayaknya masih banyak yang harus. Jadi begini ya Kakak David, kalau dari update Komisi 10 nih yang selalu mitra kerja di bidang pendidikan, bahkan dia juga tidak tahu. Jadi memang ini benar-benar fresh from the oven ya, karena kan kemarin tuh kami juga agak kaget sebenarnya kan kemarin isunya adalah pelantikan kepala BGN. Betul, karena Nanek SD yang mundur. Betul, dan ternyata selain melantik kepala BGN yang baru, ternyata ada pelantikan pejabat lain lagi nih, namanya Gubernur Universitas Republik Indonesia. Kita cari di mana-mana itu belum ada bahkan gitu. Dan memang penjelasannya yang ada saat ini ya seperti itu gitu, bahwa nanti akan dibentuk dibangun 10 kampus kalau nggak salah. Nah, nantinya yaitu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk BUMN dan mungkin pemerintahan gitu loh. Nah, nanti apakah prosedurnya, pendaftarannya, nah hingga kini kami pun belum mendapatkan detailnya gitu. Nah, ini sebenarnya kita sudah juga mencoba ya Mbak Dita untuk menghubungi Pak Doni untuk menanyakan semua kebingungan kita ini. Iya, sebenarnya gak kita doang, kayaknya sahabat Kompas tuh juga mengalami kebingungan sama gitu. Karena kemarin juga kita agak sedikit bertanya-tanya gitu, ini akan konsepnya seperti apa gitu. Kita coba konfirmasi ke DPR juga ternyata belum ada pembahasan soal URI ini dengan Komisi 10 DPR gitu. Bahkan yang komisi berapa yang pendidikan? Nah, 10. Komisi 10 juga belum tahu soal ini ya. Nah, apakah mungkin bermitra dengan komisi lain, kita juga masih belum tahu gitu kan. Nah, daripada kita bingung-bingung nih, nah mungkin narasumber kita yang satu ini bisa mencerahkan lah ya Mbak Dita sedikit kebingungan kita ini ya, karena Pak Doni juga kita belum bisa ini ya bergabung dengan kita. Nah, untuk membahas URI ini ya sahabat kompas.com, kita mau melihat POV dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran. Sudah bergabung bersama kita Profesor Asep Sumaryana. Selamat sore Prof. Asep. Prof masih di Prof mute masih di mute, Prof. Sore, salam sehat. Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Sehat, Prof? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau pertanyaan yang enteng-enteng dulu. Oh, siap. Silakan, Mbak Dit. Apakah Prof Asep ini bingung juga seperti kita? Sama, kenapa bagus. Oh, sama. Sedangkan saya mungkin Pak Doni juga masih bingung. Silakan apa?
Kalau Prof bingungnya di yang mana nih, Prof? Ya tiba-tiba ada Universitas Republik Indonesia yang kemudian menggabungkan nanti dan segala macam, membuat kampus di 10 tempat. Kemudian sementara ini juga universitas banyak juga, yang juga sebuah kampus yang namanya universitas dipimpin oleh gubernur. Nah, itu juga karena universitas itu kalau tidak salah dia PP-nya itu dipimpin oleh seorang rektor. Gitu. Nah, karena kita masih sama-sama bingung nih, Prof, mau soal teknis dan detailnya nih, kita akan lebih fokus untuk membahas sebenarnya seberapa urgen sih, Prof, untuk membentuk sebuah sekolah yang akhirnya mencetak pemimpin-pemimpin masa depan gitu. Apakah dengan sekolah-sekolah yang sekarang mungkin kita bisa ngomong soal ada Lemhanas, terus ada juga sekolah kedinasan, bahkan beberapa BUMN tuh juga punya sekolah ya, setahu aku. Nah, itu apakah itu kurang gitu, Prof? Sehingga mungkin Presiden punya concern sendiri untuk membentuk sebuah universitas baru untuk memunculkan bibit-bibit pemimpin masa depan nih. Mungkin yang pertama kelihatannya ada pikiran-pikiran yang baru ditemukan oleh beliau melawat kemana gitu sehingga teride untuk membuat universitas misalnya. Walaupun namanya mungkin tidak di situ. Yang kedua, apakah itu universitas yang banyak di Indonesia itu bernasib seperti apa, itu juga menjadi persoalan baru. Kan di situ ada STPDN juga, ada universitas banyak lah di Indonesia itu. Apakah itu merujuk kepada ketidakpercayaan kepada universitas itu untuk mendidik kader bangsa agar menjadi pemimpin yang bagus misalnya. Nah, itu yang persoalan yang kedua juga. Yang ketiga bisa jadi karena Pak Presiden ini ingin membentuk sebuah bengkel, sebuah pabrik yang mencetak kader bangsa. Tapi setelah itu bagaimana? Jangan sampai seperti ini. Kita memiliki mobil, kemudian kita membuka bengkel. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika mobilnya sudah dijual, bengkelnya kan jadi mangkrak. Nah, ini biaya juga. Nah, mungkin ini perlu dibisikkan ke Pak Presiden untuk melangkahnya itu secara strategis dipertimbangkan banyak agar tidak malah niatannya efisiensi malah jadi tidak seperti itu. Iya, ya dengan adanya URI ini lagi-lagi tentu saja ya anggaran negara juga kan ya yang diserap begitu. Tapi balik lagi nih Prof soal pertanyaan tadi ya sebenarnya udah dijawab, tapi saya masih penasaran apa masalah sebenarnya ya yang ingin diselesaikan oleh Pak Prabowo gitu ya, Prof, di dunia pendidikan kita ini, Prof. Apakah ngomongin soal integritas kah, kepemimpinan atau apa ya yang Prof lihat? Sebetulnya kan kalau pendidikan itu sudah ditangani oleh sebuah kementerian, mestinya kementerian itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dunia pendidikan. Hanya pendidikan kita ini orientasinya misalnya tidak lagi kepada kinerja akademik misalnya, tapi kepada administratif. Bisa jadi seperti itu juga, atau mungkin Pak Presiden punya pemikiran lain, misalnya karena banyak para koruptor itu alumni di perguruan tinggi misalnya, perguruan tinggi yang baru dengan nama Universitas Republik Indonesia belum tentu juga berhasil karena dalam konteks ini lingkungan itu tidak bisa ditepiskan juga. Baiknya orang yang berkualitas, kalau berapa dengan lingkungan yang morat-marit, yang morat-marit juga. Oleh karena itu sebetulnya untuk hal seperti itu lingkungan ini menjadi penting untuk dibangun. Artinya semua elemen bangsa itu di bawah kepemimpinan Pak Presiden itu membentuk sebuah komunitas masyarakat yang memang kejujuran dikedepankan, keteladanan dikedepankan, konsistensi juga dikedepankan. Jadi jangan sampai mencela-mencela untuk kemudian orang tidak lagi memperoleh kepastian. Jadi bingung aja ini mau dibagaimanakan nih. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, segala macam lah. Ini yang perlu dilakukan sebetulnya di situ. Oke. Jadi memang kalau memang sebenarnya yang perlu diselesaikan bisa diselesaikan dengan struktur yang sekarang gitu ya Prof ya. Sekarang ada Kemendikti misalnya, ada beberapa sekolah kedinasan, sebenarnya fokus untuk perbaikan di situ gitu dibandingkan mungkin membentuk lembaga baru gitu Prof.
Saya pikir arah itu yang benar ketimbang membentuk lembaga baru. Nah, kenapa lembaga baru itu kan dipimpin oleh orang-orang lama juga, dan produk-produk lama juga. Nah, jadi kan akhirnya terkontaminasi oleh produk-produk lama sehingga baru itu tetap aja ada pencemaran di situ, penyebaran perilaku, mentalitas dan segala macam. Jadi kalau memang aspek mentalitas ini yang menyebabkan dibentuknya URI, berarti kan mentalitasnya itu yang perlu diperbaiki, bukan URI-nya yang dibentuk, tetapi mentalitasnya yang dibangun dengan kesadaran, dengan konsistensi, dengan kejujuran. Ini kan sebetulnya kita bermasalah di situ, sehingga marak korupsi dan segala macam juga kan persoalannya di situ. Kita menjadi lemah akhirnya. Nah, ini hal-hal yang penting barangkali yang perlu dicermati lebih jauh. Apakah memang ini ya, kayaknya ada kecenderungan gitu, kalau mau bilang hobi agak nggak pas ya, karena misalnya dari satu pemerintahan ke pemerintahan selalu ada kecenderungan ketika ada masalah itu bikin lembaga baru atau satgas baru atau segala macam gitu. Nah, apakah ini juga bagian dari kultur pemerintah kita, Prof? Selalu begitu, Prof? Sebetulnya memang agak benar di situ. Kenapa? Karena akan rejim baru itu ingin punya ciri baru, ciri yang khas dirinya. Jadi dibentuk itu, bentuk ini. Padahal kalau diperhatikan bentukan-bentukan itu kan tidak jauh beda dengan sebelumnya. Betul. Dan target kinerja kemudian keampuhannya juga tidak sehebat sebelumnya juga kan begitu. Nah, jadi sebetulnya sudah saja elemen-elemen yang ada saat ini dirancang, dianalisis oleh banyak ahli di situ. Plan itu ahlinya, Menpan RB juga ahli di situ menganalisis sebetulnya seperti apa. Dan tinggal kalau kedepannya itu politikal pemerintah mau nggak melakukan itu. Jadi jangan sampai hanya terbatas kepada keinginan punya ciri dirinya, itu yang tidak boleh. Oke. Prof, kita balik ke URI, Prof. Apakah menurut Prof ini kan program program langsung Pak Prabowo gitu kan ya. Apakah ini yang akan menjadi utama? Lalu bagaimana kira-kira dampaknya untuk sekolah kedinasan dan lembaga pendidikan pemerintah yang selama ini sudah berjalan, Prof? Nah, ini yang jadi persoalan karena memang pemerintah itu sendiri membangun sekolah kedinasan. Tadi disampaikan oleh Mbak bahwa hampir semua kementerian punya sekolah kedinasan. Dan ini kalau ini dibentuk URI, kemudian nanti mengintegrasikan semua, nah mungkin kalau dari sisi itu, berarti sebetulnya sekolah kedinasan yang lain harus sudah bergabung ke situ. Tapi persoalannya adalah apakah URI ini mampu dikelola dengan bagus sehingga egoisme sektoral dari masing-masing kementerian tidak terkait itu bisa dihilangkan atau tidak. Nah, itu sangat tergantung dengan leadership yang ada di kepemimpinan URI itu sendiri. Oke. Atau jangan-jangan nih, karena kita juga belum tahu nih, kita menduga-duga atau jangan-jangan ini akan seperti BUMN gitu, Prof. Pada akhirnya kan Danantara, di bawah Danantara semua gitu, Prof. Ini agak mirip seperti misalnya tadi BUMN banyak kemudian dibangun Danantara gitu kira-kira. Nah, sebetulnya persoalan-persoalan itu kelihatannya agak diperkirakan oleh banyak orang. Jangan-jangan URI ini seperti Danantara yang mengelola BUMN. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, berarti sebetulnya program ini mestinya dibahas dan dibicarakan panjang. Karena tidak bisa seketika ingat langsung dibentuk, nanti tidak ingat dihilangkan lagi, tidak bisa begitu juga. Karena DPR RI juga belum tahu, belum pernah membahas ini gitu, Prof. Ya, tiba-tiba Komisi 10 juga tidak tahu kan? Betul. Barang ini dari mana nih? Menteri juga pendidikan. Karena ini kayak konsepnya kayak berbeda. Mungkin kalau MBG kita sudah tahu bahkan sejak zaman kampanye ini akan jadi program prioritas gitu. Sementara ini kayak benar-benar muncul aja di langit. Kita langsung tanya kan, ini sekolahnya udah ada belum? Gedungnya ada ternyata lahannya
Yang penting ada gubernurnya dulu. Ada gubernurnya dulu ya. Mungkin niatnya bagus, mungkin niatnya bagus untuk memiliki kontribusi terhadap pembangunan negeri. Tapi langkah itu menjadi panjang karena memang harus dibentuk kurikulum. Betul. Tadi disampaikan masih belum ada. Kemudian ada studi kelayakan juga, kan panjang pastinya. Ada rancangan statuta juga, kemudian ada perancangan Renstra, ada FPM, dan ada susunan organisasi dan segala macam, sehingga tidak tiba-tiba ujung-ujung kayak universitas dipimpin oleh gubernur misalnya. Oke. Prof, ini kira-kira URI ini berpotensi menjadi terobosan bagi Indonesia untuk mencetak pemimpin begitu seperti yang diharapkan, atau justru malah mungkin beresiko menimbulkan persoalan baru nih Prof dalam tata kelola pendidikan Indonesia nih Prof? Ya, tergantung pengelolanya nanti. Tergantung pengelola dan tergantung pesan yang harus dilakukan oleh pengelola. Kalau si pengelola itu bisa mengkolaborasikan semua potensi yang ada, kemudian bisa memilih orang-orang terbaik untuk masuk di situ, kemudian mampu menyampaikan kepada para pihak stakeholder untuk bisa mengawal, mungkin lebih bagus. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah mampu tidak pengelola untuk melakukan hal itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita ragukan karena pengalaman selama ini juga tidak begitu. Apalagi kalau masalah sektor pendidikan ya Prof, itu tidak bisa kita lihat hasilnya 1 atau 2 tahun saja gitu ya Prof ya. Iya sih Prof. Karena sebenarnya dengan dipimpin oleh seorang gubernur, bayangan saya adalah ini mungkin konsepnya kayak Lemhanas gitu. Tapi tadi juga sudah dibantah sama Pak Doni nih. Enggak, Lemhanas urusan sendiri, kita beda lagi gitu. Nah, ya itu sih memang agak bingung nih. Jadi kampus seperti apa bentuknya nih? Mungkin tinggal lihat aja nanti seperti apa. Langkahnya kemana. Bisa jadi Nawa itu bagus, dengan langkah yang bagus bisa melahirkan kebagusan. Nawa itu yang bagus dengan langkah yang kurang bagus atau serampangan bisa melahirkan ketidakbagusan, kira-kira begitu. Artinya memang tergantung pemimpinnya, dan itu harus diwanti-wanti sejak awal ya Prof ya. Jangan sampai ini misalnya niatnya bagus tapi ternyata eksekusinya tidak sesuai harapan, juga mental juga gitu ya Prof ya. Betul. Oke. Baik, Prof Asep, terima kasih banyak Prof untuk insight yang diberikan di Obrol Newsroom. Sehat selalu Prof, selamat sore. Sehat Prof, selamat sore. Izin pamit ya. Siap Prof, mangga makasih Prof, banyak. mangga. Padahal wakil gubernurnya ini pasti deketan sama Prof Asep karena dari ITB. Oh, dari ITB. Iya, profesor ITB, namanya aku lupa. Ada wakil gubernur URI gitu. Oke. Tapi kita sama-sama bingung tadi ya. Iya, tapi pada akhirnya adalah ketika memang ini punya niat yang baik, tentu diharapkan dikelola dengan baik juga gitu, sehingga apa yang menjadi niat baik ini bisa terrealisasi gitu. Jangan sampai menimbulkan masalah baru, tapi bagaimana dia harus jadi problem solver gitu. Dengan masalah yang ada di negara ini. Dan niat baik itu juga harusnya, ya menurutku ya, karena ini kan mengelola negara ya. Betul. Kita juga harus dipikirkan matang-matang, dikonsep dengan matang juga. Jadi tadi yang Prof Philip jangan terpikir langsung bikin, langsung eksekusi gitu. Tapi apalagi dunia pendidikan ya. Ini kalau kita belajar dari soal MBG, itu kan niatnya baik banget ya. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan gizi anak-anak kita. Betul. Tapi ternyata pada eksekusinya kan cukup mengecewakan, sehingga tata kelola berantakan, hingga berujung pada kasus hukum gitu. Ya kita jangan sampai hal yang baik ini berakhir seperti itu gitu. Bijak sekali ya Mbak Dita Anggarusiana ini ya. Bismillah komisaris. Enggak bercanda. Oke Mbak Dita, ini ada beberapa komen yang kayaknya kalau yang begini-begini ada aja komennya ya. Iya, pastilah. Kalau yang senang-senang kita bahas dikit, emang netizen nih. Tapi emang wajib dikomen karena orang bingung kalau nggak komen gimana gitu ya. Iya. Ini kita bacain satu-satu ya Mbak Dita. Ada Raja Borbor. Raja Borbor. Marga kah? Bukan. Enggak ada marga Borbor. Kapan orang Batak ada Borbor marga? Kan ada tuh raja banyak sekali kan, marga raja. Iya, tapi Borbor nggak ada loh. Oh ya udah. Ini yang harus gaji rakyat lagi.
Iya sih Bang. Belum tentu. Jadi siapa? Siapa tahu. CSR. Kan karena kita belum tahu detailnya, kita tidak boleh suujon. Loh, tapi kan dari APBN pasti kan? Siapa tahu dari yang lain. Dari mana? Aduh, ya udahlah. Jaki, semua dimiliterin. Iya benar. Ini betul. Iya ini kan fakta. Gubernurnya militer, tapi Iya. kan wakilnya sipil. Iya betul. Nggak boleh suujon. Kita belum tahu konsepnya. Ya udah, tunggu ya Bang Yaki ya nanti. Ada distract tadi sedikit Iya. ya. Tapi kita tidak boleh, jangan. Iya. Ada air mas. Kan sudah ada IPDN. Buang-buang anggaran. Itu tadi kan lembaga kedinasan. Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Nah, ini yang kita masih bingung. Belum bingung gitu. Ada Atsmil, makin banyak lembaga tapi outputnya tidak jelas. Ini paling penting sih Mbak Dita ya. Benar-benar paling penting, banyak rencana, tapi actionnya gimana, outputnya harusnya Iya. punya dampak yang dan besar ya. itu tadi kita tuh hobi banget bikin lembaga baru. Maksudnya kan kadang ada momen kita misalnya presiden baru nanti bikin sesimpel kementerian pasti udah beda. Apa namanya kementerian namanya nomenklatur aja udah bisa berbeda segala macem gitu. Itu pasti udah PR sih. Mungkin mau ya tadi yang tadi Prof Asep tadi bilang, ingin memperlihatkan karakter tersendiri. Misalnya nih Pak Jokowi begini, Pak Prabowo begini, Pak SBY begini gitu. Jadi punya karakter yang ditinggalkan atau jadi ciri khas mereka. Padahal sesungguhnya sebagai rakyat kita cuma butuh sesuatu yang pasti-pasti aja, betul, kan? Iya. Kita nggak peduli sih lembaganya apa, ya nggak sih? Betul. Yang penting harga murah, Betul. bahan pangan. Sama kayak jalan rusak kita nggak peduli provinsi, Pemkot, Pemkap. Betul, yang penting benar Yang jalannya. penting benar jalannya. Nah, itu. Oke, ada lagi dari Iwan. Katanya mau efisiensi, tapi kok malah bikin lembaga baru? Aku nggak Ini. bisa jawab. Betul. Aku nggak bisa jawab karena Ini- aku belum bagian dari kabinet. Tapi mungkin reporter nasional bisa menanyakan ini. Iya. Boleh ya? Iya. Iya, boleh. Titipan dari Bang Iwan nanti kita sampaikan ya Bang Iwan ya. Iya. Ada Excel, ini temannya Word dan yang lain-lain ya. Iya. Apakah kita akan ada iklan dari Microsoft, guys? Kita masyarakat yang membayar pajak jujur sakit hati, uang APBN dipakai seenaknya. Ya kita lihat dulu lah ya Bang Excel ya, gimana konsepnya nanti di bawah Gubernur Uri Pak Doni ini nanti ya. Betul, yang di komen banyak tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa dibacain? banyak hal yang tit gitu kali Tulis ya. aja nanti kita kalau ada yang tidak pas kita bilang tit gitu. Oke Mbak Dita. Udah. Jadi mungkin kita akan tunggu ya apa rencana selanjutnya dari Pak Doni Uri. dan Pak Doni dan tim tentu saja, karena balik lagi mencetak pemimpin itu tidak gampang, butuh pasti bertahun-tahun, termasuk juga membangun sebuah membangun fisik gedung, apalagi membangun sebuah kampus universitas. Itu kan bukan 1 tahun 2 tahun ya, butuh Jadi, banyak waktu dan tenaga serta anggaran tentunya. Betul, belum lagi masalah kurikulum. Itu kalau masalah teknis sudah pasti take a time, nggak cuma 1 tahun 2 tahun. Belum lagi nanti outputnya nih. Iya. Pasti kan nggak mungkin kita bisa lihat output dari kampus ini hanya dari lulusan pertama selesai. Nggak mungkin. Kita akan lihat regenerasi seperti apa. Jadi masih panjang perjalanan. It's a long road. Oke, baik. Sebelum kita akhiri obrolan Newsroom sore ini, kita juga mau ajak berdonasi nih. Seperti tahun biasanya jelang hutkompas.com, kita ada Jagat Literasi. Jadi setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Namun tidak semua anak memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasinya, Mbak Dit. Nah, bersama ekspedisi Kata ke Nyata 2026, Anda bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi Anda. Karena setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tapi juga membuka masa depan mereka. Nah, yuk kita ikut donasi dengan cara scan QR pada poster
Nah, ini di layar sahabatkompas.com ya. Atau kunjungi link donasi di deskripsi video ini. Nah, ini ditahan dulu ya, Ini mungkin ada yang mau screenshot dulu. Karena ini nggak ada keterangannya, kita tambahin scan-nya pakai kamera HP ya. Nah, ini dibuka sampai kapan? Ada ininya belum? Sampai akhir Agustus. Baik. Nah, jadi ini nantinya donasi uang yang diberikan akan dikonversi menjadi buku, begitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Yang 12 daerah jagat literasi Ke 12 daerah yang menjadi titik jagat literasi kita. Betul. Jadi ada beberapa daerah nih, di Aceh ada, di Sulawesi ada, Jawa Barat juga di Jawa ada, Barat ya. ada, Nusa juga Tenggara ada gitu. Jadi kalau sahabatkompas.com silahkan nih beramal sambil ikut memajukan dunia pendidikan. Yes, makin bijak aja ya ini. Hari ini bijak aja. Sahabat kita dari Depok ini ya. Oke Mbak Dita, kita akhiri sahabatkompas.com. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan obrolan newsroom dan jangan lupa untuk saksikan program ini dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Nah, jangan lupa terus update informasi terkini di www.kompas.com, di semua medsosnya kompas.com, baik di Facebook, Instagram, X, TikTok maupun YouTube. Yes, saya David Purba. Saya Dita Rusiana. Kita berdua pamit. Sampai jumpa. Yes, thank you. Yes, thank you. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.